Baik, minggu lalu kita sudah bahas itu ya, terkait adverse selection-nya ya, adverse selection-nya. Nah, sekarang, sorry, total ya, overall ya, ekonomi informasi ya, Struktur ekonomi informasi, asimetrik, asymmetric information. Nah, simetrik informasi. kita akan lebih detail terkait salah satu asymmetric information yaitu adverse selection ya, dan bagaimana ekonomi syariah ya yang diwakili dengan profit loss sharing di sini bisa men-tackle masalah itu ya. Tentu saja dengan sebenarnya kita sudah punya paper ya. Anda bisa baca mungkin di ini, sayangnya papernya bukan di ini ya. Bukan di economic, mathematical science. Saya share ya ininya. Saya share ke grup aja ya. Atau di sini juga lah saya share. Nah, itu papernya. Papernya sudah saya share. Tapi kita akan coba gali ya. Tapi esensinya saja ya. Formula matematikanya mungkin bisa detail dibaca ya. Tapi how to interpret gitu ya, how to read the formula gitu ya. Kuliah ini akan kita ini. Saya minta tadi jam 10 karena zuhur kan jam 12 kurang itu ya. Dan saya ada acara juga setelah zuhur, jadi mudah-mudahan selesai lah sebelum zuhur ya. Siap. Kelihatan ya? Sorry. Nah, ini kita akan bahas nih kan Islamic banking ya, kontrak ya. Ini profit loss sharing ya. Resolve adverse selection problem. Kita sudah bahas kemarin bahwa adverse selection problem itu kan salah pilih nasabah gitu ya. Salah pilih nasabah. Salah pilih jodoh, berarti kan kalau jodohnya udah salah pilih berarti sudah di awal sebelum akad nikah kan udah salah gitu kan. Ya kalau udah salah pilih nasabah biasanya masalah ke depan tuh akan ada terus. Nah kalau murah haja biasanya seleksinya nggak salah pilih jodoh, tapi kan ada masalah moral setelahnya. Nah ini adverse selection gitu ya. Nah ini balik ke teori informasi ya, ekonomi informasi, bahwa kita ini sekarang ini akan membahas formal proof ya. Formal di sini artian teori ya, theoretical proof gitu ya, formula matematika ya. Nah, ini formula matematika karena di Sapintico di jurnal Applied Mathematics kalau salah, bahwa Islamic finance itu memiliki ya mekanisme yang inherent ya. Jadi mekanisme yang otomatis ya untuk bisa mengatasi adverse selection problems ya. Fenomena adverse selection ya. Nah, secara spesifik ini itu nanti akan dibahas bahwa PLS kontrak ya atau profit loss sharing kontrak itu memiliki, ini sebenarnya teori mendasar ya dalam finance itu, incentive compatible mechanism ya. Jadi kalau Anda kuliah BLK mungkin ya atau ini ada nih teori ini ya, teori incentive compatible kontrak ini. Nah, salah satunya memang risk sharing ya. Di sana itu sebutnya risk sharing. Risk sharing, makanya Stiglitz and Weiss ini ya, Stiglitz Weiss ini mengutarakan satu fenomena bahwa akad debt kontrak itu bisa memiliki kelemahan ya,
memiliki kelemahan dan terkait ya ini aspect selection ini ya, aspect selection ini dan mereka ya ini kan dua orang yang meraih Nobel ya, Stiglitz and Weiss ini, plus nanti Akerlof ya, guru mereka sebenarnya. Ini di tahun 83 gitu kan sudah mengutarakan adverse selection ya, yang menyebabkan itu satu credit rationing gitu ya. Credit rationing mungkin sudah bahas kemarin. Jadi kenapa perbankan atau lembaga keuangan syariah atau lembaga keuangan gitu ya yang menggunakan debt contract itu dengan mengenakan suku bunga dan seterusnya itu bisa mengalami apa yang disebut credit rationing. Ya bahasanya kan banyak. Credit rationing itu bisa lazy bank gitu ya. Jadi membatasi pembiayaan. Ya karena mereka dihadapkan dengan dari awal saja sudah dihadapi dengan ada kemungkinan kami itu salah pilih nasabah gitu kan. Artinya nasabah yang dipilih itu adalah nasabah yang low probability ya, low probability of return ya. Jadi returnnya rendah, bahkan risikonya yang terlalu tinggi. Ya itu maksud salah nasabah itu di sana. Yang kemarin sudah kita bahas di teori asymmetric information itu kan di pasar Lehman market ya. Jadi yang ada di pasar itu kan adalah yang jelek-jelek gitu kan, yang bagus-bagus malah tidak mau masuk ke pasar sehingga mau tidak mau karena yang ada di pasar itu adalah yang kualitas ininya rendah gitu sehingga kemungkinan untuk salah pilih nasabah atau adverse selection ini akan semakin terbuka gitu kan, semakin tinggi gitu ya. Makanya ini kemudian menyebabkan lembaga keuangan itu melakukan credit rationing. Ya udah kita sudahlah akad-akad kredit ini kita turunkan saja, kita tidak perbanyak portofolionya sehingga mereka itu lebih memilih akad-akad yang ya bukan pembiayaan kan, bukan intermediasi keuangan, misalnya larinya ke instrumen-instrumen yield gitu ya, government bond gitu kan, atau sovereign bond atau akad-akad yang ya itu tidak secara langsung kepada sektor real gitu. Nah ini kan bahaya juga gitu ya. Nah di sisi yang lain sebenarnya adverse selection itu sebenarnya costly ya. Jadi sebenarnya masalah di sisi lenders dan borrowers sebenarnya ya. Di sisi lendersnya kan kemarin itu ya credit rationing ya, karena tidak mau melakukan pembiayaan karena dianggap mereka itu terlalu costly. Sebenarnya di sisi borrowers juga sama gitu adverse selection itu karena ada masalah adverse selection sehingga borrowers yang sisa-sisa yang bagus itu dihadapkan pada masalah apa? Karena masalah apa? Interest rate yang tinggi kan? Benar nggak? Karena dia harga yang berlaku di pasar kan harga average kan? Harga average itu kan harga bagus dengan harga jelek kan? Average-nya. Bagi yang nasabah yang bagus, risk profile-nya bagus, dia kan dihadapkan dengan masalah harga kapital yang mahal kan? Benar nggak? Jadi sebenarnya masalahnya di kedua belah pihak nih, ada masalah adverse selection ini. Gitu kan? Jadi di sisi bank mereka dihadapkan pada masalah adverse selection, di sisi nasabah mereka juga terutama yang bagus-bagus dihadapkan pada masalah kami itu akan berhadapan dengan cost of capital yang tinggi kan? Cost of capital yang tinggi karena harga yang berlaku di pasar itu adalah harga rata-rata dan itu lebih tinggi daripada harga yang bagi mereka itu layak gitu ya, itu kan. Jadi sebenarnya masalah ini adalah masalah yang dihadapi oleh baik lenders atau borrowers gitu ya. Nah ini kira-kira secara matematis itu seperti ini. Kemarin kan kita hanya deskriptif gitu ya. Ini oleh Akerlof tahun 70 ya. Ini gurunya Stiglitz dan itu tuh market for lemon juga sudah dibahas kemarin ya. Silahkan dibaca lagi papernya. Nah itu tapi kira-kira gini, modelnya itu kira-kira kalau kita modelkan, ada dua orang gitu ya, ada dua nasabah nih, ada X dengan Y yang perlu kapital gitu ya. Nah di mana X dan Y ini mempunyai
probability of success-nya ya. Jadi probability of return-nya itu ya kita simpan lah, taruh ini apa ini namanya, to ya. To ya nih ya. To X dengan to Y gitu ya. Nah, artinya sehingga ini kan kalau probability of fail-nya adalah 1 minus to gitu kan. Benar nggak? Probability of return-nya ini sehingga kan ada dua kemungkinan nih. Ini belajar mikro lagi kayak gini nih. Jadi return bagi X ya itu Rx kalau sukses, 0 kalau gagal ya. Juga bagi Y ya. Ini kira-kira seperti ini ya. Kalau gagal kan 0 berarti ya. Ya mungkin ada di antaranya, tapi kita pakai contoh ekstrim lah ya. Gagal itu 0 sama sekali gitu, walaupun ada. Tapi kan secara matematik kan, secara analisa kan biasanya seperti ini. Ya, jadi payoff buat mereka itu akan seperti ini ya. Entah Rx atau 0 gitu ya, atau RI atau 0. Nah, masalahnya kita asumsikan bahwa X itu ya kita anggap itu ini kita anggap si X itu riskier ya, lebih berisiko, dia lebih rendah lah kualitas credit worthiness-nya ya, bahasa perbankan itu credit worthiness-nya itu. Dia lebih credit worthy gitu ya daripada bukan credit worthy, less credit worthy gitu ya, lebih rendah kualitas nasabahnya gitu ya daripada Y ya, karena dia itu memiliki probability of success-nya lebih rendah atau ya walaupun dengan higher revenue ya, kan biasanya gitu, low risk high return ya, berarti kan low return high risk gitu ya. Itu kan kira-kira kayak seperti itu. Artinya mereka itu punya daya agresif yang terlalu tinggi, tetapi kan bagi bank kan dilihatnya bukan itu, risikonya yang dilihat kan. Ya, kita misalnya invest ke startup yang itu sangat berisiko gitu kan. Ya walaupun itu return-nya tinggi kalau dia ini, tapi kan itu dari sisi financing itu kan yang dilihat itu risikonya gitu ya. Nah, sehingga kita asumsikan ya to X itu kurang dari to Y ya. Ya, dan Rx lebih besar dari RY ya. Ini kira-kira seperti ini. Sehingga expected revenue untuk X ya kita asumsikan misalnya sama ya. Sama nih bagi bank karena kan kita asumsikan mereka sama akan memperoleh R yang sama kan. Bank itu kan tidak bisa membedakan R, enggak? Karena kan mereka nggak tahu masalahnya. Kalau mereka tahu sih langsung aja bedakan, enggak? Yang bagi R berarti lebih tinggi gitu kan. Yang bagi X lebih tinggi, bagi Y lebih rendah gitu kan. Tapi kan karena nggak tahu ya, sehingga kan yang dikenakan adalah R yang sama gitu kan. Ini masih debt kontrak ya, R yang sama, tingkat suku bunga yang sama. Sehingga bagi bank adalah tentu saja expected revenue-nya adalah sama ya. Baik untuk X, untuk Y, dan itu secara total adalah sama gitu ya. Itu kira-kira ya. Jadi kita anggap ada dua gitu ya, yang X dengan Y itu profil risikonya berbeda gitu ya, dan mereka memiliki mereka meminta K gitu ya, kapital ya, dan ini semuanya diasumsikan dibiayai oleh bank ya. Kita masukkan seperti itu supaya mudah dalam analisa ya, dan jumlahnya ya sama misalnya ya gitu ya. Nah, kredit kontrak ya kan intinya bank itu bears are the risk ya. Jadi bank itu kan akan memperoleh semua risikonya dengan risiko yang sama gitu ya. Kalau proyeknya gagal tentu saja X dan Y ini akan bangkrut ya, sehingga tidak bisa mengembalikan pinjamannya kepada bank, sehingga bank itu menghadapi risiko gitu ya. Bank itu kan kalau interest kan gitu ya. Ini dan nah, bagaimana bank itu kan punya juga opportunity cost kan? Berarti kan di sini opportunity to invest ya. Artinya kalau lending atau financing ke X ke Y gitu ya, itu nanti kan mengenakan suku bunga gitu kan. Nah, biaya imbangannya tentu saja adalah R ya.
misalnya obligasi pemerintah misalnya ya biaya imbangannya nih ya. Ini obligasi pemerintah R ini. Benar nggak? Sebagai opportunity cost kan. Jadi timbang-timbang lah mau kemana gitu kan. Apakah ini lebih besar atau ini lebih kecil. Ya, tentu timbang-timbang bagaimana risiko risk and gain-nya gitu ya. Nah, ini opportunity cost of lending ya, adalah R gitu ya. Misalnya BI rate lah, paling mudah kan biasanya BI rate biasanya. Atau misalnya government bond ya, yield-nya berapa gitu kan. Ini instrumen-instrumen keuangan. Ya. Nah, sehingga misalnya kita asumsikan bahwa kalau teknologi itu berarti kan nature dari produktivitas itu ya, yang dipilih oleh X dan Y itu, borrower itu, ini bisa oleh bank itu bisa diobservasi nih. Ya, lembaga-lembaga keuangan bisa diobservasi. Ya, artinya bisa diverifikasi dan seterusnya. Berarti kan itu masalah tidak ada no asymmetric information. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu ya. Benar nggak? Sehebat apapun bank kan nggak bisa melihat bagaimana sih level produktivitas dari nasabah secara lebih precise gitu kan. Ya kalau ini bisa atau sebaliknya, bukan masalah tidak mengetahui, biasanya nasabah itu kan cenderung menurunkan profil risikonya kan di hadapan bank, enggak? Dan menaikkan menaikkan level of probability of success-nya kan. Pasti kan kalau proposal kan seperti itu. Biasanya gitu kan. Sehingga bank itu kan sebenarnya kalau tidak ada asymmetric information, artinya kalau lembaga keuangan itu tahu gitu kan, maka kan sebenarnya bisa mereka bagi-bagi kan, saya sebut bisa bagi-bagi ya, bisa bagi-bagi berdasarkan teknologi yang ada nih atau sektor yang ada gitu ya. Kalau ini kan biasanya sektor teknologi gitu kan, berapa gitu kan. Nah ini sehingga R-nya akan berbeda untuk masing-masing X dengan Y itu. Benar nggak? Kalau tidak ada asymmetric information kan seperti itu. Benar nggak? Nah karena ada tentu saja kalau misalnya tidak ada asymmetric information, maka tidak mau RX ya untuk riskier borrower itu yang X itu akan misalnya kita asumsikan seperti ini ya. Nah kalau 1 plus R ini kan kali K ini kan semacam untuk bank kan, opportunity cost itu kan seperti ini biasanya analisanya ya, plus itu akan sama dengan probability of success ya, nasabah X itu ditambah RX ya, RX itu ini yang dikenakan ya, ini yang dikenakan kepada nasabah X itu ya, dan dikalikan dengan kapitalnya, sehingga berapa sih jumlah X itu ya, RX itu berapa gitu ya. Jadi akan kalau RX kan tentu saja akan menjadi ini ya, ini aja 1 plus R minus 1 kan. Berarti kalau RX kan seperti itu ya. Nah demikian pula untuk yang Y ya, untuk Y akan ketemu juga nanti akan seperti ini ya. Nah sehingga karena tadi probability of success-nya X itu lebih kecil ya dari Y ya, karena dia lebih berisiko kan. Dan itu kan pasti lebih kurang dari 1 kan. Kalau ini kan berarti udah hebat nih kalau 1. Nah, berarti kan karena probability ini kan hubungan ini kan menunjukkan ya dua persamaan ini menunjukkan nih persamaan ini ya dengan persamaan satu lagi ya. Ini kan sama ya formulanya nih. Ini kan menunjukkan ada hubungan negatif ya antara TO ya, probability of success dengan R. Benar nggak? Yang dikenakan untuk buat mereka. Artinya semakin tinggi semakin tinggi TO atau probability of success, maka akan semakin rendah ya R yang akan dikenakan untuk mereka. Kalau bank tahu gitu kan. Nah, sehingga dengan kita mengetahui bahwa probability of success X itu lebih rendah dari Y ya, atau sebaliknya gitu ya. Maka RX itu pasti akan lebih besar dari RY. Dan ini akan lebih besar dari suku bunga misalnya government yield ya, government bond. Benar nggak? Inilah kenapa ini bunga kredit nih. Bunga kredit ini akan lebih besar dari suku bunga bond ya, atau BI rate misalnya, seterusnya gitu. Apapun opportunity cost bank itu. Ya, ini menunjukkan bahwa betul ada
kalau bank itu tidak mengalami masalah asymmetric information, artinya perfect ya informasi, maka mau tidak mau beban ini akan berbeda tiap nasabah ya, dengan bermacam profil risikonya gitu ya. Ya, tetapi kan sebenarnya bagi bank ya, expected repayment ya, walaupun mereka memiliki risiko yang berbeda, sebenarnya expected repayment untuk bank itu kan sama sebenarnya ya. Mau ya misalnya expected ini bagi bank ya, ini bank ya. Ini kalau ini kan ini semua bank juga formula untuk lembaga keuangan ya. Bahwa RY itu yang dikenakan kepada Y, RX untuk dikenakan untuk X gitu ya. Nah, bagaimana expected repayment-nya? Jadi kapital yang akan mereka kembali peroleh plus repayment ya, repayment dari debt kontrak itu. Nah, kan sama sebenarnya ya, untuk repayment untuk dari project X ya dengan expected repayment dari Y itu kan sama sebenarnya, akan sama dengan ini ya, akan sama dengan ini ya. Ya, sehingga nih bagi bank nih, perspektif bank ya, dengan mengenakan interest rate yang lebih tinggi bagi risky borrower ya, itu kan bisa untuk mengkompensasi risikonya ya, bisa mengkompensasi risikonya ya. Dan sebaliknya, kalau walaupun interest rate untuk tipe X ini yang tinggi risikonya itu, walaupun suku bunganya itu probabilitas suksesnya rendah, maka bank itu kan bisa take benefit dengan area yang lebih besar gitu ya. Tetapi kan sebenarnya bagi bank itu expected return-nya ya, from risk taking itu kan sebenarnya tidak ada. Misalnya gini ya, kan ini kan RY dengan RX itu kan berbeda ya tiap bank gitu ya. Tetapi kan bank itu tidak bisa lembaga keuangan itu tidak bisa kalau misalnya X dengan Y ini yang dalam kenyataannya mereka itu bisa bisa melakukan berbagai macam aktivitas bisnis yang itu ternyata bisa menghasilkan keuntungan yang lebih. Nah, itu kan sebenarnya tidak diperoleh oleh bank. Benar nggak? Kalau akadnya sudah RY dengan RX, ya hanya RY dengan RX itu dapatnya. Bukan yang lain kan? Sehingga sebenarnya bank itu tidak bisa take benefit dari higher repayment from risk taking activities. Jadi kan ini sebenarnya insentif nih, kalau RX ini ya, kalau RX ini sebenarnya insentif buat untuk X ya, untuk bisa melakukan aktivitas apapun tanpa mereka itu kalau kena risiko, benar nggak? Kalau ternyata default, yang default kan banknya, benar nggak? Yang kena default kan banknya, yang kena rugi kan banknya. Nah, kalau dia ternyata melakukan aktivitas produksi yang lain ya dengan teknologi yang lain atau alokasi ke hal yang lain, repayment untuk lembaga keuangan sama saja kan, RX, benar nggak? Benar nggak? Jadi kalau suku bunga kan gitu, jelas ya. Jadi kalau sudah RX dengan RY ini sebenarnya given gitu ya, given bahwa expected revenue untuk lembaga keuangan itu akan sama gitu ya. Ya, jadi repayment dari RX dengan RY ya itu akan sama ya, akan sama. Ya, sehingga expected of income ya for both borrowers is just equal, jadi sama itu ya. Expected income X dengan expected income Y tentu kan ini akan sama saja dengan RX minus R by X itu kan, ini kan akan sama juga gitu ya, expected return minus biaya ya. Ini kan ini kan dari sisi nasabah nih ya, bahwa mereka itu akan
bagi nasabah X ya, expected income mereka kan dari bisnisnya ya, dari bisnisnya minus biaya kapital kan, biaya kapital, dan itu sama gitu mereka ya. Jadi dalam kondisi yang perfect symmetric information, tidak ada marginal benefit untuk nasabah nih, untuk nasabah di kedua nasabah ini untuk bisa ngambil risiko yang terlalu tinggi, karena risiko itu dengan serta-merta akan otomatis akan dikenakan oleh bank ya kepada mereka ya. Kalau mereka ganti teknologi ya, kalau symmetric information ya, maka mau tidak mau nanti R-nya akan berubah, RX atau RY-nya akan berubah, mau tidak mau tuh seperti itu ya, sehingga bank itu nasabah itu tidak bisa memiliki insentif untuk bisa melakukan tindakan yang menyalahi kontraknya gitu kan, sehingga jadi teknologinya ya akan seperti itu saja, tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi dari kontraknya gitu ya. Nah, itu masalah yang mungkin tidak terjadi dalam kenyataan, betul nggak? Symmetric information itu kan tidak mungkin terjadi, kayaknya mustahil gitu ya, mustahil gitu ya. Bank dengan serta-merta nih kalau di akadnya seperti ini dengan gak bakal salah pilih nasabah, di mana nasabah itu nanti tidak bisa mengotak-atik teknologinya gitu kan, sehingga ya sesuai akadnya saja gitu kan. Kalau dia berubah, otomatis berubah juga kan? Tidak kenyataannya kan. Bank itu secara perfect mengetahui nasabahnya atau tidak mengetahui nasabahnya kan mustahil gitu ya. Ya, mustahil, kayaknya tidak mungkin terjadi gitu ya. Nah, sehingga X dengan Y itu tidak bisa, terutama X ya, bisa hide informasi ya, meng-hide informasi dari awal, kayaknya mustahil. Biasanya tidak seperti itu gitu ya. Biasanya pasti akan ada tendensi untuk meng-hide informasi ya, terutama risikonya gitu ya, dan juga teknologi yang akan mereka gunakan gitu ya. Bahkan kecenderungannya mereka kan lebih agresif gitu ya, lebih agresif untuk meraih profitabilitas yang lebih tinggi gitu ya, tentu dengan risiko yang lebih tinggi juga gitu kan, dengan risiko yang lebih tinggi juga. Nah ini dalam perfect information ya, atau symmetric information. Nah, dalam kenyataannya kan biasa ya, bahwa nasabah itu kan biasa meng-hide informasi ya buat terkait risikonya dan seterusnya, sehingga bank itu memperoleh difficulties ya, memperoleh tentu saja kesulitan untuk bisa membedakan mana nasabah yang bagus ya, yang memiliki profil risiko yang tinggi dengan mana memiliki profil risiko yang rendah gitu ya. Nah, sehingga bagi nasabah X itu ya, mereka itu memiliki insentif untuk memberi informasi yang salah gitu ya, bagi untuk mereka gitu kan ya, sehingga mereka dibiayai gitu kan, pasti tuh, sehingga antara X dengan Y nanti dianggapnya sama oleh bank, atau dikenakan RX yang sama, R yang sama oleh bank gitu ya. Sehingga kalau misalnya nasabah X ini ternyata dibiayai gitu ya, strategi mereka meng-hide informasi itu ternyata dibiayai, maka expected repayment untuk lembaga keuangan itu akan menjadi seperti ini ya. Jadi expected repayment-nya itu adalah dari X gitu ya, di mana X RY itu lebih kecil dari RX gitu ya, itu akan sama dengan probability of success X ya dikali 1 plus RY ya kali K gitu ya, itu kurang dari ya, jadi kurang dari ini, dari biaya imbangannya, benar nggak? Jadi pasti expected revenue ya bagi lembaga keuangan itu akan lebih berkurang lagi,
Karena mereka dihadapkan juga dengan nasabah X gitu ya, yang itu memiliki profil risiko yang rendah gitu ya, sehingga overall secara keseluruhan bahwa expected revenue dari bank itu akan kurang dari biaya imbangan mereka gitu ya, biaya imbangan mereka bagi bank itu. Jelas ya. Jadi ini masalah informasi asymmetric information di sini. Nah, sehingga expected repayment perbankan itu akan lebih rendah ya daripada yang seharusnya ya dalam ketika terjadi tidak terjadi asymmetric information gitu ya. Nah, karena bank itu mengalami loss gitu ya dalam tanda petik gitu ya, dari kalau mereka itu melakukan financing kepada riskier borrower ya, pada X ya, dan bagi mereka itu sangat tidak mungkin gitu untuk bisa membedakan mana X mana Y gitu ya, mana yang berisiko dengan mana yang tidak ya, sehingga bank itu akan mengaplikasikan single loan rate, benar nggak? Enggak, ya udah, wah ini nggak tahu nih. Mereka sih bilangnya gini, sebenarnya secara hitungan-hitungan keekonomian sebenarnya misalnya interest rate-nya, ya ini masih kita bicarakan dari kontrak ya, belum PLS ya. Sebenarnya ini cukup misalnya 7%. Ya, 7% sebenarnya. Tetapi kan, wah kayaknya kita juga nggak mungkin deh mengenakan 7%, karena kan kita juga menghitung biaya lain-lainnya lah gitu ya. Ada risiko dia yang tidak dia cover atau risiko yang tidak nasabah tersebut ungkapkan kepada kita gitu kan. Oleh lembaga keuangan gitu penilaiannya. Sehingga secara keekonomian 7%, ya mau tidak mau dia harus tambah lagi dengan premi risiko itu namanya, gitu ya. Sehingga bank itu kemudian mengenakan misalnya secara ekonomi nih 7% gitu ya. Ya udahlah kita kenakan misalnya 7 plus ya berapa persen gitu ya, 3% atau 2% gitu ya. Jadi yang berlaku adalah bukan 7% ya, bukan hitung-hitungan keekonomian. Yang berlaku adalah apa? R plus sekian persen, misalnya taruhlah 9%. Benar nggak? Inilah yang kemudian disebutnya single loan rate gitu ya. Jadi di mana itu mirip dengan pasar Lehman yang kita bahas itu ya, bahwa harga yang terjadi itu adalah harga rata-rata gitu kan, harga rata-rata, dan itu adalah lebih tinggi dari harga ini ya, harga kapital ini lebih tinggi dari actual price bagi nasabah yang baik, nasabah yang good ya, nasabah yang good atau pitch gitu ya kalau di sana. Dan ini lebih rendah daripada actual price untuk nasabah yang memiliki profil risiko yang rendah, yang tinggi gitu ya. Nah, tetapi karena bank itu sudah sepakat akan mengenakan single loan rate gitu ya, dan kita anggap bahwa proporsi dari risky borrower itu ini apa namanya ini mu ya, bukan mu ini sigma ya, apa ini sigma ya kayak gini ya, ini ya, dan ini proporsinya ya, dan sehingga ini akan kurang berarti kan kurang dari 1 gitu ya, maka single loan rate gitu ya, RK ini adalah sama dengan proporsi ya, proporsi yang risky borrower ya, dengan profil, dengan probability of success-nya ini kan, RX dengan RK gitu ya, plus proporsi yang bagus gitu kan, benar nggak? Dengan Y, dengan probability of success Y gitu kan, benar nggak? Di overall-kan. Jadi tidak bisa kita langsung kita langsung 1 plus R gitu ya kali K. Tidak bisa seperti itu. Harus kita weighted dengan proporsi risky borrower ya. Harus kita weighted dengan risky borrower dan dikalikan juga dengan proporsi dari high risk ya, low risk borrower gitu ya.
Nah, sehingga inilah yang akan terjadi oleh bank ya, expected repayment oleh bank itu akan sama dengan weighted average ya gitu ya, namanya itu weighted. Jadi di weighted dengan proporsi risky dengan low risk ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, kalau tadi kita dihadapkan pada masalah apa? Pada masalah ada dua informasi yang tidak kita ketahui gitu ya, maka single round rate ini nih hubungannya apa terkait dengan to gitu ya, dengan to x dengan to y ya. Maka ini formulanya ya, formulanya akan seperti ini ya, dibandingkan dengan tadi itu ya. Kalau tadi kan ini ya, simply seperti ini ya, seperti ini kan. Nah, untuk masing-masingnya berbeda. Nah, kalau ini kan karena kita asumsikan sama, RK itu akan formulanya seperti ini. Nah, masalahnya RK ini nih, nanti akan sama nggak dengan ini? RK di sini, dengan RX. Gitu kan? Ini untuk menunjukkan apa sih, bagaimana average single round ini ya, single round rate ini akan lebih besar atau lebih kecil dari RX dengan RY gitu kan? Kita akan buktikan. Ya. Nah, RK ini kan single interest rate gitu ya, yang akan berlaku untuk semua nasabah gitu ya. Nah, karena to X itu lebih kecil dari to Y gitu ya, probability of success-nya, maka bagaimana implikasinya? Ya, maka ini kan expected revenue-nya ya. Ini untuk Y ya. Ini untuk ini untuk X ya, ini untuk Y. Ini salah nih, mestinya to X ini nih. Ya. Nah, ini untuk Y ya. Jadi sehingga kita akan hasilkan bahwa R itu akan lebih kecil dari RK. Artinya RK lebih besar dari R gitu loh. Kalau tadi kan R pasti sama dengan RK. Nah, inilah kenapa ya RK kan pasti juga lebih kecil dari RX. Artinya RX itu lebih besar dari RK gitu ya. Jadi RK itu apa? Single round rate ya, single round rate. RX itu apa? Single untuk X. Kalau tidak terjadi asymmetric information ya, kalau perfect information ya. Kalau RY apa? R yang dikenakan ketika untuk Y ketika terjadi perfect information ya. Nah, implikasinya RK itu akan lebih besar dari RX atau RX akan lebih besar dari RK ya. Dan RY itu akan lebih kecil dari RK. Ya, sehingga ini hasilnya. Nah, ini kan yang terjadi kan sekarang kan. Enggak? BI rate atau government yield dan seterusnya, ya itu pasti lebih rendah daripada RY, pasti lebih rendah dari RK, dan ini pasti lebih rendah dari RX. Benar nggak? Jadi kalau perfect information pasti ya ini masing-masingnya berlaku nih. Tapi kan Bang, ujung-ujungnya kan hanya ini. Benar nggak? Hanya ini nih yang berlaku tuh RK ini, single round rate itu. Benar nggak? Jadi kan ada inefisiensi kan? Benar nggak? Efisiensi dari redistribusi juga terlihat. Benar nggak? Redistribusi kan terlihat. Ini memperoleh price yang lebih murah kan? Benar. Yang RX itu, yang X itu kan mempunyai price yang lebih rendah, RY mempunyai price yang lebih tinggi. Benar nggak? Dan RK ini pasti lebih besar dari overall perekonomian, opportunity cost bank. Benar nggak? Nah, sehingga ya dalam kata lain ya, less risky borrower is overcharged, enggak? Jadi dia dihargai lebih mahal gitu kan. Dan riskier borrower is undercharged gitu ya. Jadi dihargai lebih murah. Ya. Jadi itu intinya. Jadi kan sebenarnya tidak adil gitu kan, tidak seimbang. Tetapi mau tidak mau bank lembaga keuangan itu harus menyediakan RK gitu ya. Karena mereka tidak tahu ya profil risiko dari RX dengan RY ya.
RY. Mereka tahu pun ya kalau secara definitif dalam proposal itu X dengan Y itu kan menyediakan meng-hide informasinya, repot juga gitu kan, repot juga. Mau tidak mau mereka dalam kenyataannya RX ini yang terjadi, ya. Jadi RK itu yang terjadi, bukan RX. Ya. Nah itulah kemudian intisari dari apa yang dianggap oleh Akerlof itu inefisiensi, ya, inefisiensi dalam pasar keuangan ketika terjadi apa? Ketika terjadi asymmetric information, gitu ya, sehingga loan contract gitu ya pasti akan mengalami masalah adverse selection gitu ya, saya akan mengalami adverse selection mau tidak mau gitu ya, mau tidak mau. Nah itu ya, ada mungkin ini sudah sebenarnya secara intuitif sudah kita pahami ya minggu lalu kan, tetapi ini penjelasan matematisnya seperti itu. Ya, penjelasan matematisnya seperti itu. Kenapa RX ya yang untuk overall RK ya untuk kapital yang diinikan oleh perbankan gitu ya atau lembaga keuangan itu lebih tinggi ya, lebih tinggi dari RX dan lebih rendah daripada lebih rendah dari RY, lebih tinggi dari R gitu ya. Gitu. Jelas ya? Itu kira-kira intisari dari inefisiensi gitu ya atau implikasi dari adverse selection contract yang itu ujung-ujungnya adalah premi risiko ya yang tidak di cover, yang itu akan kemudian dikenakan secara overall ya, secara overall dikenakan oleh lembaga keuangan untuk pasar pembiayaannya, pasar kreditnya. Jelas ya? Nah, tapi fokus kita sekarang akan ini. Bagaimana profit loss sharing mechanism bisa mengatasi masalah itu tadi. Ya, bisa mengatasi permasalahan adverse selection. Ya, kita tahu bahwa PLS itu kan existence ya, the essence gitu ya. The essence of Islamic finance gitu ya. Atau Islamic financial contract gitu ya. Ya, tapi walaupun ya kita anggap bahwa PLS itu sebenarnya tidak mesti juga gitu ya. Ini kan di paper ya. Di paper ini kita dakwah ke yang lain juga biar tidak terlalu eksklusif sebenarnya. PLS itu kan sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh orang muslim gitu. Orang muslim juga banyak gitu kan. Kalau Yahudi Nasrani kan mereka tidak juga mengharamkan riba juga sebenarnya mereka kan di antara mereka, sehingga mereka menyediakan PLS loh. Yahudi itu atau gini deh. Kalau dalam akad-akad yang equal misalnya ya, financing kontrak yang equal misalnya antara perusahaan besar dengan bank, itu biasanya pakai akadnya tuh PLS loh. Benar nggak? Ya, ada orang yang misalnya Pak Usaid dengan Pak Adriana nih sama nih equal nih, punya perusahaan besar. Ya, punya proyek pembiayaan misalnya. Mau nggak dengan interest rate? Ya karena tahu sama tahu gitu kan? Enggak. Itu biasanya pakai PLS. Makanya biasanya perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan yang besar itu biasanya kalau ada proyek pembiayaan itu biasanya pakai venture capital. Jadi venture kapitalis, nah itu akadnya itu profit loss sharing loh. Ya. Misalnya Indofood dengan perusahaan Wings Food gitu ya akan biasanya mereka buat perusahaan baru kan? Benar nggak? Buat perusahaan baru kan itu equity base sebenarnya. Benar nggak? Itu pun profit loss sharing. Itu kan sebenarnya akad Islamic finance kan sebenarnya. Jadi semakin equal, semakin sepadan dan semakin tahu sama tahu di antara dua entitas itu, kecenderungan mereka itu akan menetapkan profit loss sharing. Sama Pak, dengan kalau di fenomena tadi ya mobil bekas gitu ya, kalau sesama pedagang, kalau tahu dia pedagang yang ngambil, itu bagi hasil Pak biasanya. Iya kan? Itulah. Iya. Itu kan? Benar nggak? Jadi kalau pedagang satu misalnya dia nggak punya barang, kemudian ada pembeli dia ngambil ke pedagang yang lain, itu nanti bagi hasil itu jualnya. Iya kan?
Jadi makan masalah Ya. informasi. Demikian pula dalam ini loh, dalam dunia modern juga sama loh. Ya misalnya Indofood ya dengan Wings Food atau misalnya dua-duanya consumer goods ya, perusahaan consumer goods gitu ya. Yang satu punya modal karena asing, misalnya Unilever itu asing ya perusahaan. Terus ada yang lokal, dia yang mengetahui pasar. Terus dia punya produk misalnya baru, kita buat perusahaan baru yuk. Nah biasanya kan venture capital tuh, bukan interest rate, karena mereka tahu sama tahu kan, yang satu dia punya modal, yang satu dia punya eh, apa eh, pengetahuan pasar lokal gitu kan. Dia buat perusahaan, pasti profit loss sharing loh, benar nggak? Tidak interest rate, jarang tuh kayak gitu, benar nggak? Kan mereka tahu sama tahu gitu. Jadi esensi sebenarnya, ini kan esensi keadilan sebenarnya kan, sebenarnya kalau tahu sama tahu, ya itu pasti kecenderungan manusia itu adalah profit loss sharing, ya. Jadi kan sebenarnya pengenaan RX ini ya atau RK itu kan karena ketidaktahuan, enggak? Karena ketidaktahuan dan karena memang ketidakjujuran kan? Karena ketidaktahuan dan ketidakjujuran gitu kan. Nah, karena ada ketidakjujuran, betul enggak? Dan di mana ketidakjujuran itu memang difasilitasi oleh pasar, gitu kan? Mau tidak mau saling curiga sehingga premi risiko naik tinggi. Dan itu akan mendiscourage orang lain. Ya, merupakan disinsentif orang lain yang bagus sehingga yang bagus itu tidak masuk pasar, maka kan yang bagus tidak masuk pasar. Itu kan fenomena nanti dalam lambat laun gitu ya, akan terjadi krisis itu kan, karena profil risiko yang nasabah-nasabah yang dibiayai adalah biasanya yang X itu, benar nggak? Yang ada tuh yang X gitu kan, itu mirip kalau dalam pasar itu kan Grisham law kan, jadi bad money drives out good money gitu kan. Nah ini juga sama, prinsipnya sama kayak gitu. Bad creditors gitu ya, bad entrepreneurs ya, benar nggak? Drives out good entrepreneurs ya from financial market. Kayak gitu kan. Nah, itu fenomena yang sudah mafhum ya, dipahami oleh Akerlof ini ya. Oh, orang itu berlomba-lomba bagaimana mengatasi masalah ini. Akad apa yang bisa mengatasi permasalahan ini? Gitu ya. Oh, kredit termasuk tadi Stiglitz and Weiss itu kan tahun 83 mengeluarkan paper credit contract in agriculture ya, agriculture sector. Ya karena untuk agriculture sector itu tidak cocok lagi untuk untuk pakai interest base. Di samping karena nature-nya berbeda gitu kan. Stiglitz itu lihat deh paper Stiglitz dan Weiss itu ya, yang baru dapat Nobelnya kan baru tahun 2001. Padahal dia sudah meneliti dari tahun 70-an. Asymmetric information itu. Ya. Di agriculture contract. Karena apa? Kalau agriculture contract kan satu risiko kan beda-beda gitu kan. Kedua, risiko itu ada unprecedented kan, benar nggak? Unprecedented gitu. Dan itu adalah akad-akad yang memang sangat tradisional gitu ya. Ya bisa juga untuk sektor yang lain. Tapi yang Stiglitz and Weiss itu dia menganalisa untuk sektor pertanian malah. Ya. Nah, sekarang kita bahas nih bagaimana nih profit loss sharing ini bisa mengatasi permasalahan adverse selection itu. Ya, berarti minggu depan kita akan bahas bagaimana profit loss sharing bisa mengatasi masalah moral hazard gitu ya. Ya, gitu lah kira-kira gitu ya. Nah, ini sebenarnya ancient ya. Ancient kontrak ya. Ini kontrak yang kuno sebenarnya. Benar nggak? Dulu tuan tanah dengan petani itu kan pasti melakukan akad profit sharing gitu. Ya, itu kan sama juga tadi dengan misalnya consumer goods ya, perusahaan multinasional gitu kan yang ingin mendirikan memperluas ekspansi pasar, mereka kan pasti bekerja sama dengan perusahaan yang sama domestik di dalam negeri yang sudah mengetahui pengetahuan pasar gitu kan, sehingga mereka melakukan PLS, profit loss sharing contract
Gitu ya. Jadi sebenarnya ini sudah hal yang lama gitu kan, hanya kitanya saja yang mungkin tidak aware gitu ya. Nah, inilah sebenarnya kontribusi utama dari Islamic Finance ini nih adalah bisa membangkitkan kembali bahwa profit loss sharing based ini itu bisa kita kemukakan ke depan ya. Bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang itu sudah aware gitu dalam financial contract ya, itu sudah terjadi dalam ini masalah asymmetric information. Nah, ini disebutnya itu incentive compatible contract ya. Nah, kalau Anda cek ya di teori-teori finance, ini ada sebenarnya incentive compatible contract itu banyak ya. Nah, salah satunya itu adalah profit loss sharing atau risk sharing namanya. Itu sudah aware juga loh. Jadi ada masalah informasi asimetrik ya, menurut Akerlof itu ada masalah, salah satunya itu moral hazard, ada satunya itu adverse selection. Nah, dalam hal adverse selection bagaimana untuk bisa mereduce masalah asymmetric information itu? Gampang katanya, risk sharing saja bahasanya. Nah, ini dalam teori yang lebih umumnya itu namanya incentive compatible contract ya. Incentive compatible contract. Nah, salah satunya adalah risk sharing ya. Nah, kita akan di sini akan sediakan bahwa PLS system ya, profit loss sharing itu akan menyediakan salah satu incentive compatible scheme ya. Jadi bagian dari incentive compatible sebenarnya ya. Sehingga risiko itu bisa kembali dihargai secara benar. Ya, dalam asymmetric information kan risiko tidak dihargai secara benar, benar. Bagi yang high risk itu kan memperoleh risiko yang harga risikonya terlalu rendah, benar. Bagi low risk harga risikonya terlalu mahal, gitu kan? Benar, RX RK itu tadi. Nah, dengan PLS ini akan kemudian dikembalikan kembali, risiko itu akan kembali baik bagi low risk borrower atau high risk borrower itu akan sama ya, gitu ya. Nah, bagaimana nih tekniknya? Ini tekniknya ya. Kita asumsikan bahwa sama bank itu memiliki atau lembaga keuangan itu memiliki opportunity cost gitu ya. Nah, kita asumsikan saja karena ini bank syariah tentu saja rate of return lah. Tidak harus dengan R ya. Tidak harus dengan suku bunga R tadi. Ya, kita asumsikan saja bank juga punya rate of return sebagai opportunity cost. Dia misalnya untuk beli sukuk misalnya ya, karena ada rate of return-nya ya. Jadi ini gantinya R sebenarnya. Tadi kan R kecil tuh, yang hanya R ya. Nah, sekarang kita ganti dengan ROW. Ya, ganti dengan ROW ini. Ya, ini kan bank syariah kan, asumsikan bank syariah atau bank syariah. Tentu saja rate of return ini harus positif ya. Ya walaupun dalam kenyataannya itu bisa negatif atau negatif atau nol bahkan. Tetapi kan biasanya rate of return itu biasanya bank itu nyarinya yang positif ya. Beli sukuk kan udah terlihat tuh pasti rate of return-nya misalnya 5% per tahun gitu kan. Nah, itulah anggap seperti itulah kita gambarannya. Ya. Ya walaupun ya mirip-mirip lah dengan R tadi ya. Mirip-mirip dengan R, tapi ini asumsikan kita bedakan ya. Kita bedakan karena ini adalah kita sudah beralih bahasanya misalnya untuk bank syariah gitu ya. Di mana R itu tidak diperbolehkan gitu ya. Kita ganti saja dengan rate of return ya, ROW itu. Ya. Yang mudahnya beli sukuk atau misalnya beli ke SWBI ya, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia misalnya. Ya, yang itu asasnya bukan dengan R ya. Nah, sama kita hadapi X dengan Y ya. Ya. Di mana X dan Y itu adalah yang risky dengan yang low risk gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita gunakan akad PLS. Ya. Kita akan gunakan nah, nih bedanya akad PLS ini, bank itu harus mendasari pada ini, pada share of, ya taruh kita anggap alfa ya, alfa ini dari mana? Alfa ini dari mana? Kalau bagi hasil dari mana? Dari
Alfa dari keuntungan. Ya, keuntungan. Ya, ini namanya cash flow ya. Benar nggak? Cash flow. Ya. Ya, cash karena kan keuntungan itu kan nggak mesti keuntungan juga kan. Sebenarnya cash flow makanya bisa cash inflow, cash outflow gitu kan. Kalau cash inflow untung, kalau cash outflow kan rugi gitu ya. Nah, teori yang term yang lebih umum dari keuntungan atau kerugian. Karena ini profit cost sharing loh ya. Sehingga kita bahasanya cash flow gitu ya. Cash flow. Ya, ya, ya. Cash inflow itu untung, cash outflow itu rugi gitu ya. Nah, alpha ini kan dari cash flow ya. Cash flow biasanya kan dari keuntungan gitu ya. Yang minus biaya ya. Nah, inilah bagaimana nih pertanyaannya adalah bagaimana Bank Syariah itu menetapkan share ini. Ya. Jadi alpha ini dari mana gitu loh. Alpha ini dari mana? Ya, ini analisanya ya. Bank itu berarti harus apa? Harus mengenakan alpha itu dari mana gitu ya. Nah, ini misalnya proyeknya menggunakan teknologi I ya. Ya, di mana I ini adalah oleh X dengan Y. Ya, oleh X dan Y misalnya sama gitu ya. Maka tentu saja biaya imbangan kapital ya bagi bank syariah ini akan sama dengan share dari cash flow ini ya dikalikan expected revenue bank ya dari nasabah dengan menggunakan teknologi yang tertentu itu. Ya, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita keluarkan ini bahwa alpha ini atau mudharabah selling rate gitu ya bahasanya ya atau profit loss sharing rate. Ini Pak Busani keluar nih kayaknya nih. Ini akan sama dengan 1 plus rho ya dikali K per OI kali RI gitu ya. Betul nggak? Nah, ini kan akan sama dengan ini. Nah, sehingga apa hubungannya antara alfa dengan R? Alfa dengan rho? Alfa dengan to? Nah, ini kelihatannya. Alfa dengan to, probability ya, itu negatif. Dengan R itu negatif. Dengan rho itu akan positif. Ya, artinya ya, besarnya alfa ini ya, ya, ini akan sangat bergantung kepada opportunity cost. Ya, berarti kan opportunity cost itu apa? Positif ya. Berarti kan semakin tinggi opportunity cost, maka semakin tinggi juga alfa. Contoh, semakin tinggi misalnya sukuk, benar nggak? Yield dari sukuk misalnya 5%, maka profit sharing dari bank yang dikenakan kepada nasabah itu akan semakin tinggi juga kan? Benar nggak? Enggak. Benar kan? Benar nggak? Semakin tinggi sukuk, ya. Ya kan kalau semakin tinggi sukuk, dia pasti akan mengenakan mudharabah selling rate yang lebih tinggi lagi. Bank negonya ya, negonya ke nasabah. Ya. Demikian pula dengan hal yang lain, variabel yang lain. Semakin tinggi probability of success, ya. Wah, ini udah 99% sukses deh proyek ini. Maka akan semakin rendah juga alfa, mudharabah selling rate. Ya udahlah buat saya rendah juga karena kan saya juga risikonya rendah kan. Bagi bank misalnya, bagi lembaga keuangan. Atau semakin dengan R nih. Dengan R itu apa? R itu apa tadi? Revenue ya. Semakin tinggi revenue gitu kan, maka akan semakin rendah juga alfa. Ya, gitu ya. Ya. Ya itu kira-kira ya. Nah, semakin tinggi kapital berarti semakin tinggi alfa. Ya, ini kan bank kan. Kalau bank kan cenderungannya kalau dia modalnya lebih besar gitu ya dari modal share modal dan itu tentu dia negonya lebih tinggi. Ini kan dari saya semua kan misalnya seperti itu kan. Kalau hanya 5% dia misalnya negonya rendah juga. Kalau dia 90% membiayai proyeknya tentu akan semakin tinggi gitu ya. Ini kira-kira formulanya ya.
secara umum nih. Mudharabah selling rate itu hubungannya positif atau negatif dengan variabel-variabel yang sudah kita bahas ya. Ini kan sama dengan kalau tadi kan R ya. Ini sama saja sebenarnya. Nah, kita kan sudah tahu bahwa tadi the lower probability, semakin rendah probability of success, gitu ya, maka akan semakin tinggi alpha ya. Alpha ini the share itu alpha ya. Nah, sehingga alpha ini akan sangat dipengaruhi oleh risiko, return dan kapital yang diinvestasikan dan opportunity cost-nya. Benar nggak? Jadi saya misalnya sebagai lembaga keuangan nih menentukan alfa itu pasti melihat ini, ya, melihat ini semuanya, ya, melihat sukuk pasar sukuk berapa, kapital saya ini berapa, risiko calon nasabahnya berapa, returnnya berapa, gitu ya, itu ya. Inilah sebenarnya apa inti dari formula ini? Apa inti dari formula ini? Inti dari formula ini adalah variabel yang dikenakan oleh lembaga keuangan syariah ya atau Islamic Financing Mechanism itu lebih komprehensif. Enggak? Lebih komprehensif dibandingkan dengan yang tadi yang hanya 1 plus R kali K per apa itu tadi? To kali apa tadi? Per to ya. Jadi hanya lihat kapital dan juga probability of success. Nah, di sini sudah diperkenalkan variabel yang lain. Ya, variabel yang lain gitu ya. Ya, itu probability of success-nya. Gitu ya. Jadi lebih komprehensif diperkenalkan. Ya. Oke, sekarang kita asumsikan bahwa expected return untuk X kita asumsikan sama ya dengan expected return untuk Y. Ini dari perspektif bank ya. Perspektif lembaga keuangan ya, saya asumsikan ya udahlah dari yang X, dari yang Y saya nggak tahu, kita asumsikan sama deh, sehingga kita kenakan alfa yang sama gitu ya, alfa yang sama baik untuk X maupun untuk Y ya, untuk keduanya ya tentu saja bukan borrower jadinya udah finance apa. Nah maka gimana? Universal alpha gitu ya atau mudharabah selling rate yang umum gitu ya. Ini akan sama dengan yang tadi kita sebut 1 plus rho kali K plus probability of success X dengan probability of success dengan return X gitu ya. Dan juga untuk Y. Gitu ya. Sehingga bank itu akan mengenakan mudharabah selling rate yang sama untuk semua proyek, sehingga risk profile dari bank itu netral. Jadi bank itu tidak mengalami risiko macam-macam gitu, hanya R saja, hanya alfa saja gitu kan. Terserah mereka itu menggunakan dananya untuk apa, tapi tentu saja sesuai kontrak ya. Tapi ada mekanisme yang mekanisme yang menjamin mereka itu pasti akan melaksanakan aktivitas sesuai kontrak, gitu ya. Sehingga untuk kasus di mana expected revenue X itu sama dengan expected Y, ini kan sebenarnya namanya incentive compatible contract, ya. Jadi apa sih pentingnya di sini? Jadi repayment untuk semua kontrak ini dikompensasi oleh opportunity cost of capital. Ya. Jadi oleh apa tadi ROI itu ya. Ya. Terserah nih. Saya misalnya nih X ini Pak sama Bu Said gitu ya. Y itu Pak Adriana gitu ya. Terserah. X dengan Y itu kemudian menggunakan dananya itu untuk higher risk atau low risk production. Ya.
Karena saya itu yang hanya melihat tuh alfanya itu. Saya itu hanya melihat alfa. Nanti akan menarik ya. Jadi gini, karena tidak ada insentif untuk X itu siapa? Yang high risk ya, untuk melakukan aktivitas yang riskier. Bagaimana kira-kira kalau misalnya saya mengenakan alfa untuk semuanya? Ini profit sharing misalnya, berarti kan share dari revenue mereka. Bagaimana? Berarti kan expected revenue yang diperoleh bank dari X dan Y itu akan sama dengan, bagi bank itu sama saja. Ya. Tetapi ini ya, expected profit bagi masing-masing nasabah ya, yang X dengan Y itu akan sama dengan ini masing-masing ya. Sama nggak? Sama, karena kan alfanya sama, enggak? Alfanya sama, sehingga apa? Tidak ada insentif untuk nasabah baik yang X untuk bisa apa di stop tuh bahasa ininya tuh ya berlawanan dengan teknologi yang ada gitu kan. Apapun teknologi yang ada, karena expected buy off itu sama saja bagi mereka. Ya, jadi gini, ini agak bingung nih, istilah teknis sebenarnya ya. Jadi taruh gini ya. Misalnya X ya, misalnya X nih ya. Misalnya X yang high risk itu menyembunyikan risiko mereka ya, hide his true characteristic kepada bank, pada saya. Pak Said misalnya X ya tadi ya. Tadi X ya Bu Said menyembunyikan karakteristiknya, padahal dia berisiko itu. Padahal dia itu berisiko. Ya, dibandingkan yang Y. Maka bagaimana? Expected repayment kepada saya, Bang, ya, itu kan sama saja yang persamaan 11 itu. Ya, dan itu sama saja bagi apa? Bagi semua nasabah gitu ya. Nah, sehingga kenyataannya bahwa semua nasabah itu akan di-charge dengan apa? Dengan harga yang sama. Ya. Terkait kapitalnya, dan ini akan menyebabkan mereka itu menghindari berbuat bohong terkait actual risk exposure-nya. Jadi gini loh, ini kan profit loss sharing. Ini loh, ini ada mudharabah sharing rate-nya loh. Ada risikonya juga loh. Kalau risikonya juga dibagi, coba karena risikonya dibagi, ada insentif nggak? Orang yang punya risiko tinggi tidak membagikan risikonya dari awal. Karena risikonya dibagi loh. Pasti kan Pak Said yang tahu risikonya kan, wah ada Pak risikonya ini kan terbuka kan. Karena saya juga mengenakan risiko kan. Risikonya juga dibagi, beda dengan tadi. Kalau tadi kan, kalau risiko itu tanggungan bank aja, mungkin dengan asuransi atau apa gitu kan. Nasabah itu kan kalau risiko ya default saja. Jelas ya. Jadi dengan adanya alfa ini sebenarnya ya ada mekanisme bahwa nasabah itu akan secara jujur menyediakan atau akan memberitahukan aktuarisnya, risiko aktualnya, ya, risiko aktualnya, sehingga profit loss sharing itu secara natural akan terbebas dari permasalahan adverse selection. Enggak, bagi saya nggak ada masalah. Alpha saja mau kepada low risk atau high risk.
Enggak, apa saja, karena bagi low risk berarti ya dilihat juga ada consider yang lain gitu. Tapi yang toh itu probability of success itu kita anggap sebagai konsideran juga gitu. Tapi bagi saya terserah mau profitnya berapapun atau mau usahanya apapun, bagi saya kan ada alfanya. Karena begini, kalau yang high risk gitu ya, yang high risk dia kan kecenderungannya mengalokasikan akan itu ke sektor yang high probability juga kan, high profitability juga kan, walaupun dia high risk kan. Jadi kalaupun dia misalnya memasukkan itu ke high probability of return, ya walaupun dia high risk, entah kok dia dibagi juga ke bank, benar nggak? Atau sebaliknya, ketika misalnya ada risiko yang itu ada kemungkinan di hide dalam conventional contract, dalam hal ini pasti akan disampaikan oleh X. Karena apa? Nanti risiko dibagi juga kalau nggak disampaikan. Nanti gimana? Dia kena risiko itu dan nggak disampaikan, berarti nggak dibagi. Berarti risiko ini tanggung sendiri oleh nasabah X-nya. Benar nggak? Jadi sebenarnya dengan akad profit loss sharing ini, ya profit loss sharing ini, ada insentif orang itu untuk menyediakan semua informasi, akan clear informasi itu lebih terbuka, sehingga masalah asymmetric information gitu, masalah kebohongan, masalah ini akan lebih terbuka gitu, akan dieliminasi karena apa? Semua baik profit atau risiko itu akan di share, akan diungkapkan dari awal pada bank. Jelas ya? Itu kira-kira seperti itu. Ya, tentu saja ini ada asumsi ya. Asumsi yang utama itu variable cost ya. Bahwa cost itu harus memang diketahui gitu kan. Nah, ini challenging sebenarnya. Benar nggak? Variable cost susah nggak diceknya? Kalau siapa coba? Nah, ini kan masalah moral hazard sebenarnya. Ini sebenarnya kalau di luar negeri itu bisa ya, variable cost itu dilihat catatan pajaknya, misalnya. Benar nggak? Kan susah banget nih. Misalnya dua-duanya usaha nih. Kita kan nggak tahu saya cash flow-nya berapa, kan kita nggak tahu. Ya kecuali dengan IT atau apa misalnya dengan digital teknologi atau apa gitu ya. Saya kan nggak tahu. Tapi mungkin tahu ya, kalau dulu mungkin susah ya. Kalau sekarang kan tahu sekarang kan mestinya ya dengan akad-akad yang sudah tertulis secara online ada catatannya gitu kan. Yang paling mudah sih pajak ya. Paling mudah sih pajak. Dari sebagian itu kan catatan pajaknya berapa, misalnya dia bayar pajak misalnya 100 juta, taruh rate pajaknya 2,5%, berarti kan kelihatan 100 juta per 2,5% kan kelihatan. Oh, cash flow-nya ternyata segini gitu kan. Komponen biayanya ya itu juga challenging ya, untuk mengukur biaya juga challenge. Tapi memang ini harus diketahui ya, memang ini challenge untuk penerapan profit loss sharing itu adalah challenge-nya di cash flow ya. Jadi harus diketahui gitu ya, harus diketahui oleh perbankan gitu ya. Ya, ini harus cash flow itu harus diketahui gitu ya. Nah tentu saja ini bisa diatasi dengan dengan monitoring dan auditing ya. Ya tentu bank itu bisa menunjuk misalnya audit independen kan. Sekarang itu kan bisa seperti itu kan, audit independen siapa dari masa ini seperti apa. Jadi sekarang itu bisa sebenarnya ya. Walaupun itu ada masalah biaya juga. Nah, masalah biayanya oleh siapa gitu kan? Oleh bank atau oleh nasabah ya dibagi dua atau berapa lah gitu. Ya, tapi itu memang harus ya karena titik poin dari profit loss sharing ini adalah alfa dikali R-nya itu kan, cash flow-nya itu kan, dikali cash flow-nya. Jadi itulah yang menjadi titik poinnya gitu ya. Ya, tapi ini masalah yang lain. Masalah yang lain. Sebenarnya bisa juga bank itu kan sebagai ini ya, sebagai risk fully again ya. Ini sebenarnya masalah yang lain ya. Sebenarnya bisa juga mengcover itu dengan mengurangi risiko itu dengan namanya itu direct. Kan tadi kan direct financing.
Nah, kalau dengan intermediate financing ini bisa di cover ya, bisa di cover, bisa di tackle gitu ya, bisa di tackle karena bank itu memiliki keahlian yang lebih, ya, memiliki keahlian yang lebih dan ini satu kuliah khusus sebenarnya kalau ini ya. Jadi bank itu kan sebagai pooling, mempul risiko gitu kan. Ibarat asuransi kan, mempul risiko gitu kan. Premi risikonya kan di cover tuh oleh asuransi. Artinya dia tahu kan dari yang low dengan yang tinggi ya, yang sakit gitu ya, atau tingkat kecelakaannya juga lebih tinggi ya, accidents-nya. Tapi kan kalau di pool rata-ratanya kelihatan gitu loh. Rata-ratanya kelihatan kalau di pool. Sehingga alfa ini bisa terlihat gitu ya. Perilaku nasabah itu bisa terlihat ya. Perilaku nasabah itu bisa terlihat ya, misalnya dia dengan bank kan punya keahlian misalnya catatan keuangan harus di bank ini. Kan kelihatan dari buku tabungannya. Atau catatan keuangan harus menggunakan standar akuntansi ini. Akuntansi itu. Itulah keunggulan kalau melalui lembaga keuangan yang profesional gitu dalam hal pencatatan ini. Tentu ini banyak aplikasinya ya. Bisa aplikasi akuntansi, bisa aplikasi yang lain yang untuk menunjang ya, untuk menunjang bahwa ada cara lain gitu ya untuk bisa menghargakan atau menghargai risiko itu secara lebih precise gitu ya. Ya ini itu dengan profit loss sharing ya, dengan profit loss sharing. Itu cara yang paling tepat. Karena apa? Dengan profit loss sharing ini ada insentif orang itu menyediakan informasi yang tepat ya, baik dari sisi bukan hanya profitability-nya ya, baik probability of success-nya, tetapi juga risikonya ya, risikonya, sehingga permasalahan asymmetric information itu bisa secara natural itu bisa di-tackle oleh dengan akad profit loss sharing gitu ya. Ya, jadi PLS itu promote honesty ya. Jadi mempromosikan kejujuran. Mau gak jujur gimana? Risikonya dibagi loh. Benar nggak? Kalau nggak jujur dari awal kan, Bang, ternyata usahanya kolaps kan, benar nggak? Usahanya kolaps. Terus baru bilang setelah kolaps, ini dibagi dong. Kok nggak bilang dulu? Kan kelihatan kan? Benar nggak? Ya, karena dibagi, karena terlalu berisiko. Saya kan bisa, misalnya ini bisa ya mengenakan misalnya ke X dengan Y, nanti nisbah bagi hasilnya beda, benar nggak? Bisa, karena bagi saya nih, ternyata ini bisnis X ini berisiko terlalu tinggi, bisnis Y berisiko risikonya rendah. Bagi saya, oh berarti nisbah bagi hasil buat saya segini. Dari ini bisa berbeda kan? Benar nggak? Bisa berbeda, karena apa? Ya risikonya juga beda kan? Kan tadi R itu alfa itu kan tadi 1 plus rho gitu kan kali K per to gitu kan. Di semakin besar to itu akan semakin rendah akan semakin rendah nisbah bagi hasilnya. Benar nggak? Dengan semakin, nah ini nih, benar nggak? Ini negotiable nih. Tapi mohon informasi itu di-share ke saya, lembaga keuangan. Enggak. Dan mau gak mau harus terbuka di sini. Bapak nih, tohnya kemungkinan sukses berapa persen? Insya Allah bagus ini, prospektif lah gitu. Terus bagaimana return-nya kira-kira berapa gitu kan? Enggak, cash flow-nya berapa kira-kira? Semakin banyak return-nya nanti akan semakin rendah nanti nisbah bagi hasilnya. Karena bank kan melihat nilai tertentu yang buat dia itu ada equivalent yang bisa menguntungkan bagi bank. Ya, samping ROE-nya. Ya, bagi bank juga lihat juga sukuk kan, enggak, lihat juga instrumen keuangan yang lain. Ya, itu kira-kira ya bahwa ada cara lain gitu ya. Ada cara lain untuk bisa menilai risiko gitu ya. Dan
risiko itu bisa terbuka ya, disampaikan oleh baik nasabah yang high risk atau low risk ya. Dan itu bisa dengan instrumen profit loss sharing ya. Dan itu ternyata bukan fenomena, bukan sesuatu hal yang baru. Ini sudah kuno sebenarnya. Profit loss sharing itu yang pertama. Yang kedua, profit loss sharing itu sebenarnya theoretically proven gitu loh. Ini sebenarnya yang kita ini. Karena itu dalam teori finance sekalipun ya, loss sharing itu adalah salah satu incentive compatible contract. Ya, jadi kontrak yang memberikan insentif yang sepadan gitu, baik untuk high risk maupun untuk low risk. Jadi sama-sama dengan akad alpha ini, mudharabah selling rate ini akan menjadikan itu fair gitu. Tidak akan lagi terjadi misalnya tadi credit rationing itu tidak terjadi. Karena yang low risk juga akan datang ke saya. Ini saya datang nih. Kan saya yang low risk kan misalnya Pak Adriana ya. Enggak, yang low risk datang ke saya dengan menyediakan ini. Ya, ini saya probability of success-nya tinggi loh. Benar nggak? Return-nya juga tinggi. Kasih dong mudharabah selling rate yang rendah, benar nggak? Benar nggak? Jatah bagi hasil buat banknya lebih rendah. Ya, tetapi risikonya juga karena dibagi, ya siap-siap dengan risiko. Benar loh yang risikonya. Nggak ada risiko loh ya. Saya tanya lagi kan, nggak ada risiko loh ya. Nggak ada. Ya udah. Kalau nggak ada risiko berarti emang benar nggak ada risiko. Ternyata risikonya dia kena. Ya kenapa nggak dibilang dulu? Wah ternyata harus disediakan. Ya, mau nggak mau risiko itu harus di cover di sini. Ya, itu sudah diabsorb oleh alpha ini. Ya, itu kira-kira inspirasi. Mudah-mudahan ya mungkin nggak perfect ya, diterima gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa lah. Ada paham ya maksud dari formula-formula itu ya. Jadi profit loss sharing itu ternyata theoretically proven, dan ini sebenarnya bukan hal yang istimewa juga gitu kan, bukan yang istimewa karena event prize Nobel dalam finance itu sudah kok ini dalam tulisan nanti kalau ini menyediakan kok ini mereka juga memahami bahwa loss sharing itu juga adalah salah satu cara untuk bisa mengatasi permasalahan adverse selection dan moral hazard dalam ini asymmetric information. Nah ini Stiglitz yang bilang loh, gitu ya. West yang bilang yang prize Nobel dalam asymmetric information. Yang mereka juga berguru dari Akerlof itu, yang gurunya teori asymmetric information, bahwa ternyata incentive compatible contract itu salah satunya itu bisa dengan akad profit loss sharing gitu. Jadi apa yang Islamic Finance tawarkan itu sebenarnya bisa diterima gitu secara umum. Ya buktinya tadi itu kan, kalau perusahaan yang equal, dua-duanya sama-sama tahu, ibarat pedagang mobil itu kan tadi, akadnya bukan interest rate, pasti akadnya adalah akad bagi hasil. Nah, kalau di sini bukan tahu sama tahu, ayo harus tahu kita dua-duanya, karena resikonya dibagi, returnnya akan kita bagi. Nanti alfanya menyesuaikan tergantung variabel-variabel ini. Gitu ya, kira-kira ya. Silakan kalau ada tanggapan atau pertanyaan bisa kita diskusikan di sini. Kalau saya cukup, Sat. Ya, saya cukup, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke. Nanti itunya resumenya ya dalam ini. Nanti kita pilih yang kira-kira mau submit ke media juga silakan masing-masing. Ya, kita 2 nama bisa, dengan saya kan bisa. Gitu kan? Atau nanti juga saya baca dulu kira-kira bisa. Ya, direview dulu, Pak. Kalau misalnya ini baru khawatir juga kita. Ya. Oke, ya. Ya, baik, Pak.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri kuliah ini dengan bacaan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Ustaz.